Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini jumpa lagi dalam rangka edukasi dan membongkar tentang penegakan hukum oleh oknum-oknum yang selama ini telah menyelewengkan ketentuan. Saudara sekalian, saya hadir hari ini mungkin lebih tajam dan lebih menjurus kepada proses penyelidikan dan penyidikan. Saudara sekalian, saya tidak bosan-bosannya untuk memberi kita yang namanya edukasi. Nah, hari ini saya akan memberikan edukasi yang paling berharga. Seperti kita tahu bahwa selama ini kita selalu diperhadapkan dengan namanya kriminalisasi. Kriminalisasi dan kecurangan dalam dunia hukum kita. Video ini saya tujukan kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia yang merindukan keadilan, kepada pemerhati hukum yang selama ini hanya bisa bersuara tapi tidak mampu berbuat sesuatu, kepada rekan-rekan saya sejawat, ya, seperjuangan yang selama ini senantiasa dihantui oleh kriminalisasi. Boleh juga kepada masyarakat yang sebelumnya trauma, ada tetangganya yang punya peristiwa hukum kemudian ditangani secara serampangan, mestinya dia adalah korban, tapi faktanya dia justru menjadi dibalik pelaku. Inilah kesemrawutan dalam dunia hukum kita. Saudara, hari ini saya hadir. Saya ingin memberikan edukasi dan membongkar kebobrokan penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum, ya, oknum-oknum terutama dari penyidikan. Saudara yang ingin bergabung silakan. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman bergabung. Mari kita bongkar-bongkar. Kalau teman-teman ini masih mikir, saya kebetulan sudah lelah, ya. Saya bolak-balik dikriminalisasi dan saya sekarang karena sudah lelah, maka saya sudah tidak takut lagi. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 1, ya, bab 1 pasal 1 ayat 3 mengatakan negara kita negara hukum. Sedangkan pada ayat 2-nya bab 1 ayat 1 bab 1 pasal 1 ayat 3 negara kita berdasarkan negara hukum. Sedangkan berdasarkan ayat 2 mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hari-hari ini kita melihat di sana-sini banyak sekali ketidakberesan. Saya tidak perlu menyebut yang tidak pernah saya tahu. Saya akan menyebutkan sesuai dengan yang saya tahu. Pertama-tama, saudara, saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga berprofesi sebagai advokat. Saya juga adalah orang yang pernah menjadi korban atau orang yang pernah menjadi terdakwa, ya, didakwa melanggar Undang-Undang Sisdiknas dengan tuduhan, ya, 10 tahun penjara, denda 1 miliar tanpa dasar. Inilah hukum kita. Pada saat itu saya masih setengah melawan.
Tapi alhamdulillah saya bebas murni. Sekarang saya ingin membagi pengalaman ini. Saya yakin saudara-saudara tidak akan pernah mendapatkan di bangku kuliah atau di kantor manapun. Karena itu saudara yang mengikuti acara ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa saya bilang begitu? Karena Anda hanya bisa mendapatkan pengetahuan ini dari saya. Saya pengacara Guntur Laremba yang kebetulan juga aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran alias yang sudah berpengalaman menjadi terdakwa. Jadi pengacara yang hebat kalau belum pernah jadi terdakwa dan lolos dari dakwaan itu, Anda belum lulus bagi saya. Ya. Karena apa? Para senior kita yang namanya Adan Buyang Stion, kemudian yang lain-lain, banyak rata-rata harus sudah pernah jadi terdakwa. Nah, alhamdulillah, saya menjadi terdakwa yang tidak, artinya yang lolos, bebas murni, karena saya bisa bertarung. Karena itulah, saya kepengen supaya masyarakat seluruh Indonesia tahu betapa rusaknya hukum di negeri ini akibat ulah orang-orang yang dungu. Jadi orang yang pernah memproses perkara saya sebut dungu. Kenapa? Karena mereka tidak berdasarkan hukum. Ya, hari ini saya akan bongkar. Ya, saya akan bongkar kebobrokan mereka. Di mana undang-undang memberikan kewenangan pada mereka, tetapi disalahgunakan. Saya selaku Ketua Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran menyuarakan dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini di Surabaya. Hari ini sebagai selingan saja dulu. Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa pemerintah baru sadar kalau masalah corona ini sudah banyak disalahgunakan. Tetapi saya 3-4 bulan yang lalu, ya sekitar 3-4 bulan yang lalu sudah pernah meramaikan yang namanya kejahatan pada pasien yang di-COVID-kan padahal mereka orang sehat. Namun saat itu sepertinya angin lalu. Namun alhamdulillah pasien-pasien yang saya perjuangkan mereka lolos. Karena apa, saudara? Karena saya bicara fakta dan saya ungkap, tidak ada sensor. Bahkan pada saat itu direktur rumah sakit sempat ingin mengkriminalisasi, melaporkan, tapi tidak, justru laporannya ke Bapak Presiden. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau kita bicara masalah hukum, itu adalah hak. Hak. Hukum yang adil, kedudukan yang sama, ya di muka hukum, itu adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, saudara sekalian, saatnya masyarakat mengerti kecurangan yang selama ini sering diselewengkan dan dipertontonkan oleh aparat penegak hukum, utamanya penyidik. Saya sayangkan, karena kenapa? Atasan penyidik yang harusnya mengawasi justru tidak melakukan pengawasan. Bisa jadi karena mereka juga dapat setoran, atau bisa jadi karena mereka tidak mengerti. Padahal negara membayar mereka menggunakan uang rakyat. Nah, dalam kesempatan ini semoga saudara sekalian bisa mendapatkan edukasi yang berharga ini. Ya, kalau saudara diperiksa penyidik atau dipanggil penyidik, saudara sudah harus berani menanyakan, ya, tentang undang-undang dan perkap berikut yang akan saya sampaikan, sehingga tidak dibohongi, ya, oleh pemilik kewenangan menghukum. Karena penyidik itu kewenangannya menghukum, ya, menghukum maksudnya melakukan upaya paksa. Saudara sekalian, Indonesia sebagai negara hukum, ya, Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas dikatakan pada bab 1 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum.
Jadi segala-galanya diatur berdasarkan undang-undang, itu namanya hukum. Saudara sekalian, pasal 45, jadi mengingat Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 tentang kedudukan yang sama di muka umum. Ya, di kedudukan hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Persamaan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 adalah kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan. Itu dijamin undang-undang. Sehingga ketika ada namanya undang-undang ITE yang tidak berkesesuaian dengan kontennya, kemudian Anda diproses, Anda bisa minta bantuan kepada saya, kepada kami untuk hadir membantu. Pasal 28A. Setiap warga negara Indonesia berhak mempertahankan harkat, martabat, dan derajatnya. Jadi saudara nggak boleh ragu-ragu, harus berani mengatakan tidak, jangan mau, tolak. Ya. Jadi dasar yang kita harus pakai adalah Undang-Undang Dasar 45, pasal 27, 28, kemudian 28A sampai 28J. Lalu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sana sudah jelas masyarakat Indonesia ya punya hak asasi. Dan itu dimuat dalam Perkap. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di mana di sana tidak seorang pun yang boleh dihukum tanpa dia melakukan kesalahan. Itu diperjelas. Dan hakim yang memimpin persidangan haruslah orang-orang yang punya integritas, tidak punya kepentingan. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan sejawatku, para penggiat hukum maupun aktivis dimanapun berada. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini saya menyampaikan edukasi dan saya juga menyoroti tentang kinerja daripada aparat penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum dengan benar. Saudara, saya berbicara ini karena memperhatikan tahun 1981 tentang KUHP. KUHP itu pada KUHP pada bab 1 tentu menerangkan tentang ketentuan umum. Sedangkan pada bab 2 menerangkan ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah diatur berdasarkan KUHP. Jadi sekali lagi KUHP itu mengatur tentang penggunaan undang-undang. Jadi tidak ada ceritanya ada kamu melanggar undang-undang tiba-tiba dihukum tanpa melalui jalur KUHP. Karena itu saya minta kepada saudara sekalian, belajarlah KUHP. Karena KUHP itu penting, maha penting. Baik masyarakat, mahasiswa, yang namanya sekarang ini banyak profesor. Saya jujur aja, saya kritisi para profesor hukum yang selama ini terlalu banyak bicara di media, tapi mereka aslinya nggak pernah mengerti substansi yang menjadi permasalahan kita. Saya sebagai pelaku dan sekaligus pernah jadi korban, saya katakan bahwa substansi persoalan kita ada pada penerapan KUHP yang tidak dikontrol. Jadi penyidik suka-suka, ya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang mengingat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu Perkaba Nomor 3 tahun 2014, Perkap Nomor 8 tahun 2009, Perkap Nomor 6 tahun 2019. Bila proses hukum ini tidak berkesesuaian dengan
rujukan di atas, maka dipastikan akan terjadi pelanggaran hak kepada yang diperiksa. Karena itu, saudaraku, sebangsa dan setanah air, saya pesan kepada Anda semuanya, mari perhatikan acara ini. Saya akan memberikan Anda yang namanya edukasi yang tidak mungkin Anda dapatkan di bangku kuliah ataupun di tempat mana. Saya menyaksikan banyak teman-teman pengacara yang kadang-kadang tersendat-sendat karena dia tidak memahami betul. Nah, mungkin saudaraku semua, ketahuilah saya akan ulas apa itu yang dibilang KUHP. KUHP pada bab 2 itu menerangkan bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang diatur sesuai KUHP. Artinya, apakah itu undang-undang ketenagakerjaan, pokoknya yang semuanya bermula kepada peradilan, ya, semuanya pasti KUHP yang atur. Nah, bab 3, peradilan umum mengikuti tata cara yang diatur sesuai KUHP, bukan suka-suka. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan bab 2, bab 2 tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang ada di KUHP, maka Anda tidak perlu mahir terhadap ilmu yang lainnya. Cukup Anda ahli dalam KUHP. Kemudian bab 3 tentang peradilan umum mengikuti tata cara. Nah, ini. Jadi sekali lagi saudara, kalau Anda diproses penyidik, itu muaranya adalah ke peradilan. Ketika ada yang nggak benar, ada yang nggak beres, Anda harus tolak. Tolak, lawan. Katakan, saya tidak mau. Kalau Anda memaksa, silakan tembak di tempat. Jadi sekali lagi saudaraku, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian bab 4. Tadi bab 3 tentang peradilan umum mengikuti tata cara yang diatur sesuai KUHP. Bukan suka-sukanya penyidik. Selama ini penyidik banyak menyimpang, ya. Masyarakat yang tidak bersalah tidak dihukum. Masyarakat yang tidak bersalah kadang-kadang mereka justru dihukum. Justru orang yang bersalah kalau sudah ada kepentingan penyidik dicari-carikan supaya orangnya tidak diproses. Jadi sekali lagi saya meminta melalui mimbar ini supaya Bapak Kapolri dan siapapun yang punya wewenang, tolong pilih pengawas di kepolisian ini yang benar. Karena berdasarkan Perkap itu harus diawasi. Nyatanya penyidik bisa suka-suka, kemudian kalaupun mereka ada pengawasnya, begitu penyidik menyampaikan begini, pengawasnya cuma pelangak-pelongo, dia tidak bisa melakukan tugas pengawasan. Saya bisa buktikan dengan adanya perkara-perkara yang sudah berkali-kali saya ajukan, tapi apa yang terjadi, Pak? Mandul, kita sudah gelar perkara, sudah jelas faktanya melakukan kejahatan lawan yang kita laporkan, tetap aja nggak bisa. Tapi justru orang yang tidak bersalah, ya, dicari-carikan kesalahan. Kalau penyidik punya apa? Dan saya berani katakan ini, saya punya bukti. Ya, tolonglah kepada Bapak Kepolisian, Bapak Kapolri, tolong lakukan ini. Saya akan ulas. Pada bab 4 KUHP itu menerangkan bahwa penyidik dan penyidikan serta penuntut umum alias JPU dengan penuntutan berpedoman pada KUHP. Hakim tidak akan pernah mendapatkan yang namanya perkara kalau bukan mendapat limpahan dari jaksa. Jaksa tidak akan pernah mendapatkan perkara kalau bukan limpahan dari penyidik. Nah, penyidik ini adalah ujung tombak dari suatu perkara pidana. Penyidik mau benar, dia akan jadi benar itu perkara. Penyidiknya mau curang, dia akan jadi curang juga. Sebagai contoh, saya pernah melaporkan orang atau direktur BPR di Polda Jatim. Terlapornya ini berjuang, berusaha supaya dia tidak terjebak. Tapi karena penyidiknya serius, walaupun lama,
3 tahun bisa naik kepada, bisa dilimpah, bisa P21 dan dilimpah. Namanya berjuang di kejaksaan, si pembuat ini, terlapor ini berusaha lagi untuk membuat bagaimana perkara ini supaya tidak lanjut. Yang terjadi apa? Perkara yang sudah P21 dan tahap 2 oleh jaksa yang dungu, tolol, dan tidak mengerti KUHP, langsung dipipong sampai ke Jampidum. Itulah saya pernah marah, karena apa? Perkara kecil kok bisa sampai ditangani Jampidum. Sudah P21 dan tahap 2, tapi keluar surat sakti, ya, yang dikeluarkan dari Jampidum bahwa perkaranya dipertangguhkan. Nah, ini yang kadang-kadang apa ini? Jadi jaksa harusnya berpihak kepada, jaksa selaku pengacara negara harusnya berpihak kepada korban. Namun apa yang terjadi? Kalau sudah kemasukan kepentingan, maka sudahlah, korban itu udah ada ceritanya mau dibela sama jaksa. Karenanya kalau sekarang ini ada perkara jaksa Pinangki, itu nggak usah heran. Ya, nggak usah heran. Dan banyak sekali gitu. Saya senang mendengarkan sekarang ini lagi buka-bukaan, ya, tentang bobroknya kepolisian, ya, oknum kepolisian, tentang bobroknya oknum kejaksaan, tentang bobroknya oknum di Jaksa Agung, bobroknya di Mahkamah Agung. Saya senang, ini Tuhan mulai berbicara. Nah, hari ini saya akan bongkar itu. Apa yang menjadikan mereka terkena begitu. Mestinya mereka orang-orang terpilih yang diberi kedudukan dan jabatan itu menjalankan sebagai amanah. Dan mereka harus mengasah otaknya, kecerdasannya supaya tidak dungu, tidak bodoh, tidak tolol. Maaf, kalimat ini gak enak kedengarannya, tapi ini kalimat yang pantas, bukan mengarang. Karena apa? Kalau sudah punya jabatan, kemudian dia masih mau mempermainkan hukum, itu kan namanya dungu, bodoh, dan tolol. Masa Anda penegak hukum harus melanggar hukum? Ini kan nggak benar, namanya tolol, ya kan? Jadi saudara sekalian, di dalam bab 4 menerangkan penyidik dan penyidikan maupun penuntut umum dan penuntutan itu semuanya berpedoman pada KUHP. Selama ini banyak sekali penyidik yang tidak berpedoman pada KUHP. KUHP-nya mereka tipis sekali, ya. Kemudian ini yang banyak dirasakan masyarakat, ketidakadilan, ya. Ternyata setelah ditelusuri mereka punya kepentingan. Jadi saudara, di dalam KUHP sudah diatur semua dan dibatasi, tidak boleh menyimpang seperti kebanyakan terjadi selama ini, sehingga kalau tidak ditolak dan tidak dilawan dengan keras, maka pencari keadilan selalu dirugikan. Sebagai contohnya, syarat kepangkatan penyidik itu jelas-jelas, dan prosedur penyidikan maupun laporan atau pengaduan itu diatur dalam KUHP. Begitu juga, ya, siapa yang namanya pelapor, siapa yang namanya pengadu, ya, itu diatur dalam KUHP. Siapa saksi dan ahli itu kayak apa. Tapi teman-teman pengacara, ya maaf, karena hanya ingin menjalankan pekerjaan secara normatif, itu udah digali. Nah, untuk itu kepada saudaraku semuanya, cobalah belajar, ya. Alat bukti, barang bukti, ya. Jadi di KUHP itu sudah diatur apa yang namanya barang bukti, apa yang namanya ahli, apa yang namanya alat bukti, ya. Kemudian penghormatan hak tersangka, terdakwa, kewenangan penyidik, JPU maupun hakim sudah dibatasi, tidak boleh keluar dari KUHP. Karena selama ini terdakwa, ya, maupun pengacaranya hanya datar-datar saja,
ditambah dengan apa ini? Ditambah dengan jaksanya yang curang, hakimnya yang nggak ngerti tapi punya kekuasaan, akhirnya jadilah seperti kayak gitu. Masyarakat cuma tahu tidak adil, tidak adil. Ketidakadilan itu ada disebabkan juga oleh karena apa? Kebodohan, ketidaktahuan, ya, daripada yang mau menegakkan hukum. Terlebih-lebih pengawas. Seorang pengawas yang diangkat menjadi pengawas bukanlah orang yang pernah terlibat dalam pekerjaan itu. Hanya karena mereka dekat dengan pimpinan, maka mereka dikasih wewenang untuk mengawasi. Ini yang memprihatinkan, saudaraku. Kemudian yang kedua, tadi kita berbicara masalah KUHP. Ya, mengingatnya tadi ya. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Undang-undang tersebut jelas mengatakan bahwa kepolisian mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Banyak penyimpangan yang kadang-kadang dipertontonkan oleh para penyidik. Hari ini, sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya. Sudah saatnya masyarakat berani untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 jelas di sana. Advokat, harap Anda ketahui bahwa Perkap nomor 8 tahun 2009 ini adalah tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara selaku penyidik, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Nah, ini kadang-kadang kita lalai untuk memperhatikan itu. Itu Perkap nomor 8 tahun 2009 sudah jelas menyangkut standar prosedur pemeriksaan dengan menghargai hak asasi. Selama ini saya lihat biasa-biasa aja, orang kalau tidak protes ya tetap jalan. Padahal yang kita tahu Perkap itu mengatur tentang kamu harus laporannya orang harus keperhatikan. Ini enggak. Jadi sekali lagi saudaraku, tolong rekan-rekan semuanya itu buka itu Perkap nomor 8 tahun 2009. Ya, karena itu memuat prinsip dan standar hak asasi manusia dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Di situ jelas, polisi tidak boleh apa, polisi hanya bisa begini, polisi. Jadi, makanya sekarang ini saya bersuara. Kalau ada yang keberatan, kemudian mau proses, saya silakan. Ya, saya sudah mengerti apa yang dibilang standarnya pemeriksaan. Saya sudah tahu namanya implementasi prinsip dan standar asasi manusia dalam penyidikan oleh kepolisian. Jadi kita tidak boleh diam saja. Ya, masyarakat itu sudah harus sadar. Lalu Perkaba nomor 3 tahun 2014. Di sana dalam panggilan kepada seseorang yang dibilang tersangka selalu dimuat Perkaba nomor 3 tahun 2014. Tetapi implementasinya enggak seperti itu. Ya, jadi Perkaba nomor 3 tahun 2012 adalah tentang SOP penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidik menerima laporan dari masyarakat, seperti termuat dalam lampiran 3 halaman 12 terkait tata urutan penyidikan, ya, tindakan pidana. Ini juga perlu saya sampaikan kepada kepolisian, penyidik. Anda apa yang saya sampaikan ini bukan hanya masyarakat, termasuk penyidik juga harus belajar apa yang harus diperhatikan. Pertama, kalau ada laporan yang sudah jelas, kalau laporan ke polisi kan bukan laporan sekedar laporan, pasti itu ada muatan pidananya. Nah, penyidik itu harus memperhatikan peristiwa tindak pidana apa yang terjadi. Ya, itu Perkaba ada, ya. Kemudian kedua, bagaimana terjadinya tindak pidana?
Kemudian mengapa terjadi tindak pidana? Ini bisa menyelamatkan banyak orang. Karena apa? Seperti ada orang yang nagih utang di sosmed, tahu-tahu dipidana. Kalau kita berdasarkan perkaba, harusnya kita harus kembali pada soal sebab akibat. Orang kalau sudah tidak bisa menagih secara langsung, ya saya tagih di internet. Kecuali kalau orang tidak punya utang sama saya. Dan itu tidak boleh dipidana. Sama dengan Undang-Undang ITE itu. Undang-Undang ITE kita menginformasikan karena kita dapat konten ataupun ini. Sepanjang tidak ada fitnah, tidak ada penghinaan, ya. Salah satu contoh seperti ada musisi yang yang dipenjara gara-gara mengatakan bahwa ini adalah apa gitu, ya. Itu dipidana. Sekarang ini ada pemerintah bilang bahwa kesehatan tidak boleh mengcovidkan masyarakat yang tidak kena. Itu kan berarti ada samanya, ya. Lebih-lebih sekarang saya lihat lagi gencar operasi masalah masker scuba. Kalau operasi penertiban supaya orang pakai masker silakan. Tapi pelarangan penggunaan masker scuba saya juga pertanyakan. Karena banyak dokter yang terinfeksi virus corona, mereka itu sudah pakai masker yang setebal apapun dan sudah pakai APD yang bagus. Berarti scuba itu bukan berarti barang berbahaya, ya. Karena tidak bisa kita mengatakan ini, ya. Kemudian setelah tadi mengapa terjadi tindak pidana? Lalu D, apa dan bagaimana modus operandi tindak pidana? Ini harus diingat. Tindak pidana itu selalu ada istilah modus. Ya. Modus atau motivasinya apa? Ya. Apa dan bagaimana modus operandi tindak pidana tersebut? Jadi orang melapor itu harus diperhatikan, penyidik ini jangan asal. Ya, mudah-mudahan kita tidak ketemu. Kalau ketemu saya akan, ya mungkin saya akan lebih detail. Kemudian di mana terjadinya tempat pidana atau lokasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Ini nih penyidik yang dungu, dia tidak perlukan ini. Padahal ini dari Perkaba ini. Peraturan Kabareskrim nomor 3 tahun 2014. Kalau seorang penyidik sudah tidak mengindahkan ini, buat apa masyarakat mengindahkan penyidik? Emang penyidik itu Tuhan? Ya, jadi masyarakat harusnya kencang sekarang. Kemudian benda apa saja yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Kalau memang sudah ada buktinya, ya kalau ada pelapor silakan, kalau tidak ada ya jangan dicari-carikan bukti. Seperti saya, ya, saya dikriminalisasi oleh Polresta Sidoarjo. Mereka cari barang bukti ijazah palsu saya nggak ketemu sampai ke Jakarta. Ini kan dungu, tolol, goblok. Dikiranya saya akan diam. Saya bukan nomor ini yang memalukan di institusi kepolisian. Di mana terjadinya? Di Polresta Sidoarjo, kasatnya adalah Haris, Kompol Haris. Dia mengatakan saya punya jasa palsu, dia tidak bisa buktikan. Tunggu saja Pak Haris, saya akan ngomong. Ya, mungkin Anda berpangkat jenderal tidak akan malu kalau saya sudah ngomongin ini terus. Ya, jadi sekali lagi hati-hati kepada masyarakat. Tidak semuanya penyidik itu mengerti hukum. Kalaupun mereka mengerti, mereka abaikan. Karena mereka anggap masyarakat bodoh. Nah sekarang makanya saya ajarin, gak bodoh lagi masyarakat. Ya. Kemudian dalam hal perbuatan pidana, pelakunya siapa? Korbannya siapa? Saksinya siapa? Ya, yang terkait dengan tindak pidana yang disebutkan. Jangan sampai seperti saya dituduh memalsukan ijazah. Tapi barang buktinya adalah surat pengaduan saya atau surat laporan polisi saya. Kan dungu itu namanya. Apa hubungannya? Kan nggak ada hubungannya. Itu mereka mau berasumsi. Nah, kan? Ini kedunguan daripada penyidik. Kepada penyidik yang dungu, lebih baik mundurkan diri daripada Anda
Anda paksakan. Ya, saya salut kepada Kasat Sabara yang di Blitar ini. Dia mengundurkan diri karena tidak cocok dengan perintah pimpinan. Harus begitu, ya. Kemudian peristiwa pidana itu kapan peristiwanya terjadi? Tindak pidana apa, ya? Ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir tentang Perkap nomor 6 tahun 2019. Itu pengaturan dan pengendalian serta pembatasan penyidik, tindak pidana, dan penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini kami adalah pelopornya, cuma namanya berbeda. Ya, proteksi perlindungan hukum, Mahkamah Kebenaran ini mempunyai tema restoratif justice. Oleh Bapak Kapolri, Dr. Tito Karnavian telah membuat yang namanya Surat Edaran nomor 8 garis miring 7 Romawi garis miring 2018. Itu adalah keadilan restorasi, ya. Kemudian Kejaksaan juga sudah menelurkan yang namanya Undang-Undang nomor 15 tahun 2020, ya. Jadi ini tentang keadilan, bukan undang-undang, jadi peraturan Jaksa Agung, ya, peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restorasi. Nah, kami ini adalah pelaku penggagas, ya, namanya restoratif justice. Restoratif justice itu adalah merupakan penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan. Itu rekan-rekan sekalian, saya ulang lagi bahwa masyarakat sudah waktunya harus menolak segala bentuk kecurangan. Karena apa? Saudara-saudara, pertama-tama masyarakat itu akan diproses hukum, pasti masuknya ke penyidik, ya. Jadi mari saya buka pikiran kita secara gamblang bahwa semua undang-undang implementasinya kalau misalnya ada pelanggaran atau ada kejahatan, masuknya ke peradilan. Itu dicatat. Jadi tidak ada satupun undang-undang yang dilanggar tanpa harus melalui peradilan umum. Ya, kita bisa lihat ini otak kita, cara berpikir kita seperti ini. Jadi ruang lingkup berlakunya seluruh undang-undang adalah diatur melalui KUHP. Sedangkan peradilan umum itu yang akan memproses perkara pidana maupun perdata itu diatur sesuai KUHP. Ya. Hukum acara, memang hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata. Kalau hukum acara perdata tidak memuat tentang kepolisian sama kejaksaan, cuma memuat tentang apa itu sahnya suatu surat kuasa, sahnya proses, tentang tata cara. Jadi lebih cenderung kepada jadwal dan tata cara bersidang. Sedangkan kalau KUHP, ya, hukum acara pidana itu lebih detail dan dijelaskan, diterangkan bahwa batasan dan kewenangan seseorang, baik itu penyidik, jaksa maupun hakim. Ya, misalnya penyidik memanggil orang, nggak boleh sembarangan main panggil, harus sesuai, dia harus menghormati. Kemudian penyidik yang on, yang dungu, itu lapor panggilan bisa dititip sama orang lain, itu nggak boleh berdasarkan Perkap nomor Perkap nomor 8 tahun 2009, penyidik tidak boleh, ya. Kemudian bangga memamerkan tentang adanya masyarakatnya ini nggak boleh, dia tidak boleh membuka rahasia orang lain. Ya, kemudian tidak boleh menyiksa, tidak boleh mempermalukan, tidak boleh menegur, tidak boleh. Jadi inilah yang harus diketahui, bahwa penyidik kita ini kadang-kadang arogan, overacting, ya. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya masyarakat yang menonton acara saya ini, mereka bisa paham tentang hak-hak mereka, ya. Jadi
saya sangat mengharapkan kepada teman-teman sekalian bahwa yang perlu dipelajari, ilmu hukum yang paling terpenting adalah KUHP. Karena di sana ruang lingkupnya undang-undang. KUHP itu yang membatasi penyidik dan penyidikan, penuntut umum dan penuntutan, serta peradilan dan hakim-hakimnya. Di situ dibatasi, ya. Sekali lagi, Anda tidak bisa menerima, kita tidak usah lagi mempercayai mereka bilang kalau kamu udah puas bisa upaya hukum lain. Lanjutan, tidak usah percaya itu. Itu bohongan semua. Berarti mereka sengaja mempermainkan hukum. Makanya kenapa? Kalau kamu kalah, kamu kan bisa banding. Gak apa-apa banding. Kalau proses hukumnya sudah dilakukan dengan cara baik, kemudian ternyata ada yang ketinggalan, saya banding, masih bisa. Cuma yang perlu diingat, kadang-kadang itu hakimnya keblinger. Ya, sudah jelas berbeda dari fakta, tetap aja dia muat. Nah, ini memprihatinkan. Untuk itu kepada masyarakat, sudah waktunya kita harus bersatu. Lawan itu, lawan. Kebetulan wakil kita yang di DPR, mereka juga itu dungu. Ya, buktinya mereka tidak pernah bersuara untuk masyarakat. Mereka juga itu bodoh. Ya, mereka tidak pernah memperhatikan soal hukumnya ini. Sudah tahu kalau jadi DPR itu kan ditunjuk masyarakat, ya mestinya sebagai DPR apalagi komisi di bagian hukum mengawasi kepolisian, Anda ada tahu apa sih? KUHP, ruang lingkupnya KUHP ada di mana? Apa ruang lingkupnya hukum itu di mana? Di peradilan umum. Sedangkan ruang lingkup peradilan umum diatur berdasarkan apa? KUHP. Nah, KUHP itu kebanyakan dilanggar dan tidak dipatuhi. Kenapa? Karena selain daripada penyidik ini sudah sangat bernafsu untuk memenjarakan orang, untuk memproses orang, ya. Karena kebanyakan tuh ada setoran, ya. Akhirnya apa? Mereka sudah perhatikan. Kebetulan juga mungkin si terlapor, ya, tidak terlalu memperhatikan atau pelapor, ya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman polisi, penyidik, Anda ini kan sudah dapat remunerasi, kata Pak Safrudin. Ya, cobalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan yang namanya masyarakat. Ya. Lalu kepada para advokat, ya, mari kita bekerja secara profesional. Tetapi kalau ada klien yang mengajak Anda untuk menyelewengkan hukum, tolong di stop, diarahkan, disadarkan. Jangan sampai Anda selaku pengacara, ya, Anda menghalalkan segala cara. Anda akan ketemu nanti batunya. Salah satu contoh, Poati, ya, Dr. Poati, pengacara di Jawa Timur. Ya, dia yang katanya mencuri atau mengambil ijazah saya tanpa dari saya. Dia yang mengambil fotokopi ijazah saya. Karena saking kepengennya dapat bayaran, ya, dia ambil itu fotokopi ijazah saya. Dia tidak berpikir bahwa saya pasti akan mempersoalkan. Lalu kemudian advokat yang bernama Saudara Ananto Aryo, ya, Pak Haji, maaf, Anda ini juga merupakan orang yang telah berusaha ingin supaya saya dipenjara. Salah satunya laporan polisi Anda, ya, yang terkait saya mengaku-ngaku sebagai pengacara padahal saya belum jadi advokat. Ini undang-undangnya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Dicemarkan nama saya di koran. Tunggu saja, bos. Ya, saya ingin buktikan. Ya, saya enggak bersuara terlalu saya enggak mau ini. Anda akan lihat. Ya, Saudara Ananto pengacara, ya, maaf ya, dari salah satu organisasi advokat yang terkenal, yang sangat besar. Dia kebetulan wakil ketua di Sidoarjo. Ya, jadi sekali lagi saya menunggu tantangan Anda. Ya, Anda ingin mengkriminalisasi saya? Oh, jadi Pak, sekarang saya sudah mahir. Ya,
silakan. Saya tidak takut. Sudah, kepada masyarakat jangan takut dikriminalisasi. Jujur aja, banyak sekali penyidikan yang kita lihat menyimpang, tidak sesuai dengan ini, ya. Jadi masyarakat sudah waktunya Anda memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Baca baik-baik, renungkan baik-baik, ya. Kemudian Anda juga harus pelajari Undang-Undang Kepolisian. Kalau bisa yang lain nggak usah dulu, Anda pelajari ini aja dulu. Kemudian Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Harap dipahami, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 itu banyak dilanggar oleh penyidik. Penyidiknya banyak melanggar itu. Saya yakin ya 75% perkara yang masuk ke kepolisian ini banyak yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Ya, banyak sekali melanggar itu. Saya tidak segan-segan, saya akan buktikan. Jadi ada beberapa kasus yang kita proses, kebetulan sebagai pelapor dan terlapor itu banyak yang tidak diperhatikan oleh penyidik. Mereka berpikir semua masyarakat bodoh dan akan diam terus. Maaf, kepada teman-teman para advokat, sadarlah kawan, bahwa sebetulnya buku pintar dari penegakan hukum itu ada di KUHP, kemudian Perkap nomor 8 tahun 2009. Itu banyak dilanggar. Jadi masyarakat Indonesia tolong dibaca itu Perkap Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Ya. Itu banyak sekali dilanggar. Lalu kemudian apa? Ya. Perkaba nomor 3 tahun 2014 itu tidak diperhatikan pada lampiran nomor 3 ya, lampiran 3 halaman 12 tentang susunan ya, tentang apa ini? Susunan ya, tata urutan penyelidikan. Pertama, setelah dia sudah mendapatkan, dia harus tahu peristiwa tindak pidana apa ya. Kemudian bagaimana terjadinya tindak pidana. Lalu mengapa terjadi tindak pidana? Kalau ini Perkaba lalu dikawinkan dengan Perkap nomor 8 tadi itu, maka orang-orang yang diproses secara Undang-Undang ITE banyak melanggar, ya. Istilahnya penyidiknya main menetapkan tersangka, ya. Dia tidak sesuai ilmunya, ya. Mengapa terjadi? Satu contoh, prihatin kita melihat ada orang yang menagih melalui sosmed, kemudian dia dijerat dengan Undang-Undang ITE. Apa-apaan itu? Sekarang kalau orang itu pinjam uang saya, ya, dia tidak bayar-bayar, saya tagih datang sana nggak ada, saya kirim surat nggak dibalas, ya saya buka di internet. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, itu kalau ada orang begitu, kemudian dia dikriminalisasi, penyidiknya, ya berarti dia orang itu nggak mau bayar utang. Nah kalau orang nggak mau bayar utang, kemudian dibiarkan, berarti penyidik itu memang bekerja sama dengan pemilik utang. Apa maksudnya? Jadi sekali lagi, saudaraku, tolong diperhatikan. Kunci untuk melawan apa ini hukum kriminalisasi, Anda pegang itu namanya KUHP. Sadari, saya akan berulang-ulang menyampaikan kepada Anda bahwa KUHP, ya, bahwa undang-undang itu ruang lingkupnya adalah di peradilan umum. Tentu peradilan umum ruang geraknya dibatasi oleh KUHP. Penyidik, kejaksaan, JPU maupun hakim itu dibatasi oleh KUHP. Ketika nggak benar, lawan, tolak. Jangan percaya ada bilang kamu bisa upaya hukum lanjutan, nggak usah. Itu mulut bau itu. Memang benar kalau prosesnya benar, transparan. Tapi kalau nggak transparan, istilahnya hakimnya apa istilah saksinya begini, kemudian kesimpulannya begini, ya harus dilawan secara nggak usah takut, ya.
Saya minta kepada rekan sekalian, seluruhnya masyarakat Indonesia, jangan pernah takut. Saya ini sudah pernah jadi terdakwa, saya lawan, bebas murni. Justru bangga kita kalau pernah diterdakwakan, kemudian kita bebas murni. Ya, sekarang ini kalau teman-teman baca itu Perkap nomor 8 tahun 2009, banyak sekali penyidik yang melanggar itu. Percayalah saya, kepada teman-teman yang membaca Perkap nomor 8 tahun 2009, pasti Anda akan terheran-heran melihat tentang apa yang dilakukan oleh penyidik selama ini. Kemudian apa? Perkap nomor 6 tahun 2019. Ya, di sana juga begitu. Itu ada aturan ketentuan yang mengatakan bahwa kamu penyidik harus begini, harus begini. Ya, kita lihat banyak sekali masyarakat yang dikenai sanksi, belum tentu mereka bersalah. Nah, kalau bukan dungu, tolol, dan goblok, apa itu? Kalau sampai ada masyarakat yang tidak bersalah, kemudian dia dihukum. Ada orang yang jadi korban justru jadi terdakwa. Itu siapa punya permainan? Ya penyidik. Ya, karena sebetulnya perkara itu akan berlanjut ke jaksa kalau penyidiknya sudah selesai. Begitu juga, ya, pengadilan tidak bisa masuk ke pengadilan kalau belum melalui jaksa. Cuma kadang-kadang jaksa di sini bisa main dua kaki. Ya, saya bisa pernah bilang dia punya peran banyak. Pertama, jaksa itu ketika ada laporan polisi, ya ini tolong diketahui. Polisi wajib memberi informasi kepada jaksa sebagai mitranya. Kemudian setelah dia jadi tersangka ini orang yang jadi tersangka ini akan berusaha merapat kepada jaksa supaya dia tidak ditahan. Ya, dia melobi. Disitulah lagi keluar lobi. Lalu yang ketiga, orang yang menjadi pelapor akan melobi supaya tersangka ditahan kepada jaksa. Itu lobi lagi. Ya, pengacaranya juga kedua-duanya akan merapat kepada jaksa. Makanya apa? Ada koordinasi apa itu kalau bukan karena itu? Ya. Lalu keempat, ketika seseorang sudah ditahan, tahanan ini adalah tahanan milik kejaksaan. Disitulah biasa lagi keluar apa namanya, supaya ginilah, supaya gini. Ya 4 sudah. Kelima, begitu perkara dilimpah, wani piro mas, supaya tuntutannya saya awurkan, sehingga nanti kamu bebas. Itu begitu permainannya. Ya, datang ke hakim juga, Pak, tolong Pak, ini jangan terlalu tuntutannya keras Pak. Tolong jangan terlalu berat Pak putusannya, gini. Makanya kenapa kalau ada putusan, ya, belum diputus, pihaknya sudah tahu. Karena diberitahu. Jadi inilah kotornya hukum kita. Sekali lagi, bapak-bapak, para pemilik kekuasaan ini, saya tidak dalam posisi untuk membuat keresahan. Selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran dan kepala kantor proteksi pelindungan hukum yang juga ya firma hukum Mahkamah Kebenaran, saya memberi edukasi kepada masyarakat. Jadi bukan tujuan saya menghina, melecehkan. Saya benar-benar ingin memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat jangan mau lagi dibohongi dan negara dibodoh-bodohi. Negara ini membiayai proses hukum. Pada proses hukum dagelan, mestinya Menteri Keuangan itu mempersoalkan ini. Bahwa banyak persoalan hukum yang masuk ke pengadilan. Itu sebetulnya menghambur-hamburkan uang negara. Coba bayangkan, kalau orang nanti diproses hukum, biayanya buat jaksa, ya, biayanya buat polisi, penyidik, berapa itu anggaran? Jadi kita ini banyak yang enggak. Makanya kalau kemarin itu sedang ada dari Ketua KSP, Bapak Jenderal Muldoko mengatakan, masyarakat jangan di-COVID-kan, ya, masyarakat sehat jangan di-COVID-kan, itu terlambat.
Ya, 3-4 bulan yang lalu saya sudah pernah sorot itu, Pak Menteri, Pak Jenderal. Saya sudah pernah sorot. Karena kenapa? Pasien yang tidak positif corona dikarantina, belum diswab. Nah itu kan kenapa? Karena rumah sakit kepengen dapat uang. Jadi sekali lagi, sudahlah, di negeri ini negeri dagelan semua. Ya, saya minta kepada para penguasa, ikuti saya punya video-video, pasti nanti suatu saat terbukti. Sekarang ini saya juga adalah orang yang keberatan terhadap pelarangan penggunaan masker scuba. Kenapa? Karena saya mencium bau-baunya itu bukan karena kesehatan, tetapi karena persaingan bisnis. Silakan, ya, kita bisa adu bukti. Karena apa? Saya tahu bahwa masker kesehatan tidak laku karena hanya sekali pakai. Sedangkan masyarakat kita sedang kesulitan keuangan. Mereka mana bisa belanja ini, belanja itu. Masker harus gonta-ganti. Ya. Jadi sekali lagi saya kepada bapak-bapak yang ditunjuk menjadi pengawas atau menjadi pemimpin, jadilah pengontrol yang baik dan asah otak Anda. Kalau pengawas daripada penyidik, pengawas daripada jaksa, pengawas daripada hakim, tidak mengerti KUHP, tidak tahu KUHP, maka jangan pernah menerima jabatan itu. Anda sama dengan makan gaji buta. Hanya petatang-peteteng, pakainya berwibawa, seragamnya bagus, tapi otaknya dungu. Ya, saya katakan dungu. Kemudian kepada penyidik, polisi yang mengawasi penyidiknya, tolong baca baik-baik itu Perkap nomor 8 tahun 2009. Banyak pelanggaran. Saya berapa kali gelar perkara melibatkan propam apa segala macam bidang ini. Aduh, saya punya laporan sekarang di propam Polda Jatim. Saya nggak tahu kenapa kok laporan saya dibiarkan. Akhirnya saya bersuara di sini. Halo, Bapak Kapolda Jatim. Saya sudah berkali-kali melapor ke Polda Jatim, ke Propam Polda Jatim terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Kasat Sidoarjo, ya, Haris, sama kanitnya yang namanya Heri dan Hafid sama Junaidi, ya, supaya tidak dibilang fitnah. Silakan kita adu bukti. Mereka itu sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan prosedur, tapi mereka tidak ada apa-apain. Ya, saya akan bersuara terus melalui mimbar ini. Silakan, ya. Saya kebetulan sekarang ini sedang menjadi tersangkanya Hafid Polres Sidoarjo karena Undang-Undang ITE. Silakan proses. Saya tunggu, ya. Saya sudah nggak takut. Biar nanti kita kuliti semuanya. Ya, mulai dari pelapornya, ketua pengadilan saya akan kuliti. Ya, belum pernah ada pengacara yang nguliti ketua pengadilan, saya akan lakukan itu. Ya, kemudian saya akan kuliti hakim-hakim yang memeriksa saya. Saya tidak mau kalau sudah diperiksa itu. Hakim yang mengganti ahli, saya akan minta supaya dihadirkan. Ya, lalu penyidik saya juga akan minta tentang apa yang namanya modus operandi. Ternyata penyidik nggak ngerti, ya, saya sudah pernah laporkan Pak, saya laporkan Hafid, saya laporkan yang namanya Haris, Kasat Haris, karena malah dipindah ke Polda Jatim. Salam, ya, Pak Kapolda, ya, kemudian Propam, Bid Propam yang di Polda Jatim, ya, saya terus saja saya kecewa, ya. Saya kecewa dan saya tidak akan pernah diam untuk bersuara. Saya akan terus bersuara. Ya, Bapak Kapolda, saya sudah mengerti Pak kelemahan daripada penyidik. Ya, itu KUHP itu kurang diterapkan kepada masyarakat dan kepada para advokat. Ketahuilah,
itu ruang lingkup berlakunya undang-undang, semua adalah peradilan umum. Nggak usah takut ada kriminalisasi. Kriminalisasi itu adalah hanya diberikan kepada orang-orang lemah dan bodoh. Kebetulan yang memberikan juga itu adalah orang dungu dan bodoh. Saya tidak mau dungu lagi dan bodoh. Saya lawan. Ya, melalui mimbar ini saya katakan, saya akan lawan penyidikan yang curang, yang tidak sesuai dengan KUHP, yang tidak sesuai dengan Perkap nomor 8 tahun 2009, yang tidak berpedoman pada Perkap nomor 6 tahun 2019. Saya akan lawan. Lawan, Pak. Mari kita melawan. Jangan pernah kita biarkan yang namanya penyidik-penyidik dungu yang merusak hukum. Jangan biarkan jaksa-jaksa dungu dan tolol yang mengatur tentang dakwaan. Mereka ternyata nggak ngerti. Coba bayangkan, dakwaan saya adalah 10 tahun. Ternyata karena nggak ada bukti, akhirnya di akhir tuntutan, mereka gengsi untuk menuntut bebas, mereka tuntut 3 bulan. Itu kan dungu, tolol, dan goblok. Kenapa? Kalau memang mereka yakin perkaranya ini memiliki alat bukti 2, harusnya kan itu nggak boleh dari tuntutan 10 tahun, dari dakwaan 10 tahun, tuntutan 3 bulan. Malu. Siapa yang malu? Jajaran kejaksaan dipermalukan. Oleh siapa? Itu jaksa itu jaksa Kasih Pidum, Sidoarjo, yang namanya Gatot. Gatot, halo, kita akan ketemu Pak Gatot di pengadilan. Limpahkan perkara saya segera ke ini, biar saya kuliti, ya, saya akan bukakan bobroknya, ya, kejaksaan bekerja. Silakan, saya bukannya menentang, tapi ingat, saya kepengen ada kepastian hukum tentang perkara saya. Ya, saya nggak akan takut. Sudah putus nanti takut saya. Ya, saya bukan pejabat yang ada atasan. Saya ini profesinya advokat. Di kantor sini saya sebagai direktur utama dari Proteksi Perlindungan Hukum, Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Saya adalah pimpinannya. Saya nggak punya atasan, ya. Jadi ingat, saya bekerja berdasarkan undang-undang. Anda mau kriminalisasi, boleh. Saya sudah nggak takut lagi. Kepada anda-anda yang suka mempermainkan hukum, semoga kita nggak ketemu. Karena saya pasti akan permalukan. Kepada para pengacara, ketika Anda membela klien, yang kebetulan dia adalah terdakwa, ya, jangan pernah lupa, jangan mau perkara ini sidangnya dilanjutkan kalau perbalisan tidak dihadirkan. Penyidik itu harus dihadirkan untuk menjadi saksi perbalisan. Di sana Anda harus kuliti. Satu, ditanyakan, dia polisi bukan? Ada tanyakan semua itu tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai pengayom, ya, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Apakah dia sudah lakukan itu? Kalau dia nggak benar, kita katakan nggak benar, ya, itu dikuliti. Saya juga mengajak kepada teman-teman advokat untuk menguji kewenangan jaksa menjadi pengacara negara untuk membela korban, karena ternyata hanya korban selama ini dikibulin oleh jaksa. Kebanyakan begitu, ya, mereka itu dapat duit, disogok, ya. Jadi para pelaku kejahatan menyogok jaksa-jaksa yang nakal, sehingga tuntutannya menjadi rendah. Jadi bukan berarti hukum yang dipakai adalah apa? Yaitu kong kali kong. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak yang baik sekali sudah menerbitkan undang-undang peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restoratif. Itu tolong diperiksa itu jaksa-jaksa. Ya, mereka ini mempermainkan masyarakat. Pak Jaksa Agung, sebentar lagi juga Bapak pensiun. Gunakanlah kewenangan Anda sekarang ini untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat. Ya, begitu juga Bapak Idam Aziz, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Halo Pak, saya juga, kita satu kampung Pak, sama-sama dari Sulawesi Tenggara, di Kendari Pak. Ya, mohon, ini sisa masa bakti Bapak, tolong bersihkan itu penyidik-penyidik yang yang tidak menggunakan KUHP. Penyidik-penyidik yang tidak pernah membaca dan menguasai KUHP. Penyidik yang keluar dari Perkap nomor 8 tahun 2009 yang tidak menerapkan tentang Perkaba nomor 3 tahun 2014 dan tidak mengerti tentang Perkap nomor 6 tahun 2019. Tolong, penegakan hukum kita nggak benar karena ya itu tadi. Dan masyarakat saya himbau, jangan takut, ya, jangan takut, lawan, minta tembak di tempat, ya. Kalau ada kriminalisasi, jangan mau dipengaruhi sama polisi-polisi yang dungu. Ya, mereka memang punya kewenangan, tapi kita dilindungi undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar 45. Kalau Anda mau equal, maka Perkap nomor 8 tahun 2009 itulah yang bisa melindungi masyarakat. Karena di sana adalah pelarangan untuk pelanggaran hak asasi yang selama ini polisi tidak pakai. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolri, kalau di dalam rujukan, jadi mengingat, harus dicantumkan itu Undang-Undang nomor 8 tahun 2018, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Jadi mohon perhatiannya kepada Bapak Kapolri supaya penyidik-penyidik ini tidak menyimpang. Kalau bisa rujukan dalam membuat surat panggilan, itu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, Perkap nomor 8 tahun 2009, Perkaba nomor 3 tahun 2014, dan Perkap nomor 6 tahun 2019, tolong dicantumkan. Karena di sana hak-hak masyarakat bisa kelihatan. Ya, jadi kalau misalnya masyarakat mau perhatikan dan teman-teman advokat mau perhatikan, pelanggaran hukum selama ini sudah dilakukan oleh para penyidik di seluruh Indonesia. Coba Anda tengok, baca Perkap nomor 8 tahun 2009. Saudara akan kaget dan saudara punya power. Ya, power, ingat. Teman-teman dan masyarakat akan punya power ketika membaca Perkap nomor 8 tahun 2009. Saudara sekalian, ya, sebangsa dan setanah air, saya akan mengakhiri acara ini karena kita sudah 1 jam. Saya memberikan edukasi. Mudah-mudahan banyak yang bisa membagikan acara ini, video ini pada temannya supaya belajar. Saya minta kepada masyarakat Indonesia, belajarlah secara gratis dari pengacara Guntur Laremba. Saya memberikan Anda pelajaran yang objektif, bukan menyesatkan. Saya bukan punya tujuan politik, tidak ada. Saya hanya ingin membagi karena saya telah menjadi korban penyidik yang dungu, jaksa yang dungu, dan hakim yang curang, hakim yang dungu juga, ya. Jadi sekali lagi, bahasa saya, ya bahasa yang nggak tahu bagaimana ya. Namanya orang sudah pernah didudukan jadi terdakwa karena orang-orang itu, maka pasti saya kecewa. Jadi bahasa saya ini adalah bahasa jujur. Mohon maaf kalau saya tidak menyebut oknum. Oknum itu terlampau banyak. Oknum itu cuma 1-2, tapi ini pelakunya terlampau banyak. Kadang-kadang melibatkan pimpinan, seperti Kasat, Kanit. Kita mau bicara apa? Masa kita bicara oknum Kasat, oknum Kanit, ya? Kemudian Jampidum, ya? Saya akan selalu sebut setiap orang yang pernah bersinggungan dengan saya, kemudian gak jelas permasalahannya. Saya belum sebut hari ini yang namanya Jaksa Nizar, itu adanya di Kejati, Jatim. Jaksa Novan, mereka yang mempermainkan perkara laporan saya tentang perbankan dan atasannya. Kemudian, ya, sekarang ini juga Bapak Jaksa
yang sekarang pindah di Jaksa Agung namanya Bapak Arjuna. Kalau di sini tinggal imam. Yang menangani perkara masyarakat, mereka itu adalah Jaksa Datun. Jadi kalau Arjuna itu, saudara Arjuna adalah Kasih Datun. Dia menyandra ya pencairan uang yang harusnya diterima oleh masyarakat tentang tanah ganti rugi di Warugunung. Ya, dia menyandra. Kenapa? Itu bukan wilayahnya, tapi tidak diproses secara cepat supaya masyarakat segera terima. Bapak kalau keberatan silakan Pak, saya tunggu. Ya, silakan ada proses. Kemudian saya minta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim, ya, hakim di Sidoarjo yang bernama Eko, ya, kemudian hakim yang namanya Ridwan, sarjana hukum. Jangan diam saja. Saya tidak akan pernah berhenti untuk bersuara. Selama perkara-perkara yang mereka tangani dengan curang, mereka tidak pernah diproses, saya siap untuk beberkan. Jadi mimbar ini adalah mimbar buka-bukaan. Anda ingin mengkriminalisasi saya, monggo saya tunggu. Ya, saya sudah jerah. Ya, saya sudah lelah. Ya, sekarang ini saya juga bingung. Arjuna Kasih Datun, ya, di Kejaksaan Negeri Surabaya meninggalkan pekerjaan yang nggak sampai selesai sampai sekarang. Ya, mohon maaf kepada kejaksaan, mohon maaf kepada kepolisian, mohon maaf kepada kehakiman. Saya terpaksa harus menyebutkan orang-orang tadi itu supaya menghindari namanya fitnah. Orang-orang tadi itu yang saya sebutkan punya dokumen sama saya, bukti. Jadi kalau sampai ini perkara berlanjut, mau saya dilaporkan ITE, mau dilaporkan apa, saya akan kuliahi mereka. Ya, saya akan kuliahi. Silakan Pak. Yang penting Anda jalankan hukum. Saya akan menerimanya kalau saya dianggap bersalah asalkan sesuai hukum. Tapi bukan sesuai dengan rekayasa, ya, apalagi kriminalisasi. Pasti saya lawan. Pasti saya lawan. Saya sudah buktikan Pak, saya melawan Pak. Ya, jangan saya diancam-ancam. Karena saya sudah pernah buktikan melawan. Jadi sekali lagi tidak ada rasa takut saya, sudah putus dari takut saya. Ya, kalau Pak Gatot pernah bilang sudah putus dari takut, apalagi saya. Ya, saya ini sudah bekas preman juga, ya, bekas anak terminal. Ya, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Ingat, semua yang saya bicarakan ada data. Kepada masyarakat yang menyebarkan informasi ini lalu dikriminalisasi, datang ke saya bela. Saya punya data. Ya, Anda tidak perlu takut undang-undang ITE. Mari kita kuliahi, kita kuliti penyidik-penyidik yang dungu, yang bodoh, yang asal sedikit mengkriminalisasi masyarakat. Ya, mulai dari sekarang kita juga kuliahi, kita kuliti hakim-hakim yang curang. Ya. Tapi saya berterima kasih kepada hakim yang mengadili perkara saya di Sidoarjo, ya, yang mengeluarkan putusan bebas murni itu setelah proses peradilan secara objektif. Terima kasih. Ya, saya lupa namanya, tapi memang kemarin saya benar-benar cukup bersidang dengan panas karena saya merasa keberatan, ya, dan keberatan saya beralasan. Saya minta kepada Mahkamah Agung, tolong Pak, ini Hakim Eko menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik. Begitu juga dengan Pak Ridwan, ya, Pak Ridwan sarjana hukum, mereka itu ya sudah menempatkan ahli OJK yang tidak pernah hadir di persidangan. Padahal kita tahu pasal 186 KUHP yang boleh jadi pertimbangan hakim hanyalah yang
dihadirkan, ahli yang dihadirkan dalam muka persidangan. Nah, kebetulan mereka tidak diapa-apain. Kalau masyarakat yang kena, yang melakukan seperti itu dihukum 7 tahun, Bo. Sekarang hakim memutus seperti itu. Mana keadilannya? Mana equality before the law? Mana? Apa karena hakim, dia wakil Tuhan yang bisa menipu masyarakat sehingga tidak dihukum? Sudah berbohong. Maafkan daku. Saya akan lawan, saya akan bersuara. Jadi mimbar ini, mimbar mahkamah kebenaran. Akan kita kuliti. Kalau saya dapat laporan dari masyarakat di seluruh Indonesia, mereka memberikan data-datanya bahwa hakim ini curang, saya akan sampaikan di sini supaya dibongkar. Ya, masyarakat, Anda kalau ada kasus, jangan ragu-ragu, mintalah bantuan kepada kami. Kami akan bongkar. Ya, saya sudah nggak ada lagi rasa ini. Nggak ada lagi rasa sungkan dan penghargaan saya kepada para pedungu-pedungu, petolol, pebodoh-pebodoh itu, ya. Mereka itu dibayar oleh negara menggunakan uang rakyat untuk bekerja secara jujur dan sebelumnya sudah disumpah. Tapi apa yang terjadi? Sumpah tinggal sumpah, berbuat licik tetap berbuat licik. Apa maksudnya? Ya, mereka ini benar-benar nggak punya perasaan. Mereka nggak punya peri kemanusiaan. Mereka nggak sadar kalau mereka akan mati. Mereka nggak sadar telah menafkahkan keluarganya dengan uang lendir. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya mohon maaf, beribu maaf kepada yang tidak terlibat tapi tersinggung. Tapi kepada yang terlibat, yang saya sebutkan tadi, saya mohon maaf sebagai manusia biasa. Tetapi perbuatan Anda saya akan kejar. Kalau Anda memang ingin damai, maka tempuhlah seperti apa yang dibuatkan Perkap nomor. Ya, jadi Perkapnya ini, Perkap nomor 6 tahun 2019, damai. Ya, tapi harus ada kompensasi. Karena kenapa? Saya adalah restorator. Saya adalah pelopor lahirnya restoratif justice di Indonesia. Saya pejuang kebenaran. Saya mau berdamai sepanjang Anda memang menyadari. Ya, saya himbau kepada masyarakat Indonesia, mulailah belajar hukum. Hukum itu penting. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila ada bahasa saya yang kurang berkenaan. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan, menghina suatu kaum, atau merendahkan martabat, atau memfitnah. Apa yang saya bicarakan semua sesuai dengan fakta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Terima kasih.